Nah, burung kacer prank ini paling saya senangi, paling saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacer mania, dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira. Siapkan dulu rokok dan kopi kalian, karena rokok dan kopi saya sudah siap semua. Yang belum sholat, silahkan sholat. Yang sudah sholat itu lebih bagus. Yang belum ibadah, pokoknya ibadah terlebih dahulu. Yang sudah makan, ya sudahlah, masa makan lagi, ya kan? Yang belum makan, makan dulu. Oke. Nah, kemarin ada yang bertanya, Om, kacer prank mana, Om? Oh, ini ada. Ini kacernya. Kalau yang kemarin itu kacer bocil. Kacer yang bodinya kecil. Kalau kalian lihat videonya di awal-awal pernah saya buatkan. Ya kan? Yang kacer itu baru saya dapat, kalian bisa lihat itu sebelumnya seperti apa. Nah, kalau ini si kacer prank. Prank ini suka ngeprank. Kacer yang pokoknya kacer yang menurut saya di tangan saya ini paling mudah untuk saya rawat. Nah, inilah kacernya. Tapi sayangnya kotorannya masih besar-besar sekali. Kenapa? Karena kemarin saya ganti purnya. Ya kan, kalian tahu kan, pur merah, sekarang saya ganti dengan pur hijau untuk menaikkan kadar proteinnya. Tuh kotorannya tuh. Kotorannya masih serem sekali ini. Saya nggak berani megang kalau yang seperti ini. Ini pasti ambunya mantap. Nah, kotoran besar-besar menandakan metabolisme tubuhnya belum terlalu bagus. Karena kemarin waktu dia pakai pur merah, kadar proteinnya 16%, kotorannya sudah mulai bagus. Tetapi saya nggak mau main ekstra puding kenceng, jadi saya naikkan purnya jadi kadar proteinnya 18%. Kenapa saya naikkan kadar proteinnya? Saya nggak mau ribet-ribet. Jadi nanti kalau dia kena jangkrik 2, 3 ditambah kerutu, mainnya sudah bagus. Nah, itu harapannya. Jadi nggak main-main yang ekstra puding terlalu tinggi itu nggak main. Saya males, saya banyak-banyak seperti itu. Nyopotin kaki jangkriknya itu capek, ya kan? Nah, ini nanti kemarin kan baru dikasih jangkrik 2, kemudian cuaca mendung, hujan terus, ya kan? Jadi saya nolkan lagi dan kotorannya jadi hancur seperti itu. Tapi ya kita main burung kacer ini harus gembira. Main burung kacer tegang, pusing, makan bodrek terus, ya untuk apa seperti itu? Kita harus gembira. Namanya kita hobi kok. Hobi bikin susah, tinggalkan saja. Hobi itu harus kita seneng. Jangan ngeliatin kacer itu fokus sekali. Jangan, santai saja. Cuman satu ini kok kacernya, ya kan? Kecuali kacer di rumah kalian tuh ada 20 ekor, itu baru kalian tegang. Kalau kacer di rumah kalian tuh cuma 2, 3, ya santai saja. Nih, tak pegang-pegang sekalian si prank ini. Kenapa saya berani megang? Karena burung kacer ini ya saya kenal, ya kan? Kita harus mengenali burung kacer kita. Kalau kita berikan pur saja, apa yang terjadi dengan sistem pencernaannya? Kalau kita berikan pur saja dan kemudian kita berikan penjemuran, apa yang terjadi dengan sistem pencernaannya? Dari mana kita melihatnya? Tentu dari kotorannya. Jadi kemarin ada yang bertanya, Om, bagaimana awalan kita supaya bisa mengenali burung kacer kita? Tentu kita harus tahu kesehatannya terlebih dahulu. Apanya kesehatannya itu? Sistem pencernaannya. Burung kacer ini kan makan, ya kan? Nah, apa yang dia makan itu, apakah diserap dengan baik oleh tubuhnya? Kita harus tahu. Dari mana kita tahu? Tentu dari kotorannya lagi, ya kan? Oh, kotorannya besar-besar. Itu berarti sistem pencernaannya masih lambat. Metabolisme tubuhnya itu lambat mengubah makanan menjadi energi. Jadi nggak mungkin kita tambahin jangkrik lagi. Ya kan seperti itu, ya kan? Jangan sudah kotoran besar-besar kemudian kita tambah jangkrik 20 ekor. Yang terjadi jangkrik yang dia makan nggak jadi apa-apa. Jangkriknya itu cuman numpang lewat saja. Jadi wajar kalau burung kacer kalian kemudian kalian cor jangkriknya masih nggak ada perubahan. Dikurangi jangkriknya juga nggak ada perubahan, malah semakin giras. Itu tanda kita nggak mengenali sistem pencernaannya, ya kan? Itulah mengapa dalam pembahasan saya utamakan kita itu memahami burung yang kita rawat
sehatkah sistem pencernaannya, ya kan? Bisakah dia mengubah makanan menjadi energi? Ada burung kacer yang makannya banyak tapi lemes terus. Ada kan seperti itu? Ada yang makannya banyak, mandinya rutin, masih nggak gacor-gacor. Kenapa? Ya kita salah langkah. Kita nggak ngerti kesehatannya. Kita nggak ngerti makanan ekstra puding yang kita berikan sebakul, ya kan? Tidak bisa dia cerna dengan baik. Bagaimana kita mengenali langkah-langkah selanjutnya seperti apa? Bagaimana kita mengenali dia secara detail? Kan nggak mungkin. Uang kita pencernaannya saja kita nggak ngerti, ya kan? Nah, setelah kita mengenali sistem pencernaannya, sehat atau tidak, bagus atau tidak, mampu mengolah makanan atau tidak, baru kita ke langkah selanjutnya. Kita mengenali ekstra puding apa yang paling cocok untuk burung kacer kita. Apakah jangkriknya yang harus banyak? Apakah jangkrik minim ditambah kerutu? Apakah dia butuh kerutu saja akan bagus? Apakah dia mau ditambah ulat Hongkong akan bagus? Semua itu kan sudah pernah saya bahas, fungsi-fungsinya apa, sudah pernah saya bahas. Jadi kalian tinggal mengenali burung kacer kalian. Dimulai dari mana tadi? Dari sistem pencernaannya. Dilihat dari kotorannya. Kemudian kalau kotoran sudah bagus, baru kita cari tahu ekstra puding apa yang paling cocok untuk dia. Ketika kita berikan ekstra puding itu reaksinya langsung kelihatan. Kan ngerti kan? Burung kacer berubah jadi bagus sama burung kacer nggak ada perubahan sama burung kacer yang berubah jadi nggak bagus. Ya pasti kalian mampu melihat itu. Nggak mungkin kalian nggak mampu melihat kalau burung kacer kalian tuh berubah jadi bagus. Kan seperti itu. Nah, setelah kita melewati tahap-tahap itu, tahap selanjutnya adalah kita kenali burung kacer kita itu cocok diberikan penjemuran atau cocok diberikan pemandian. Apa cocok diberikan penjemuran diiringi dengan pemandian setelahnya. Nah, tinggal kita yang memperhatikan. Bagaimana caranya? Tentu kita perhatikan tingkah lakunya. Pada saat dijemur dia itu seperti apa? Apakah dia menikmati penjemuran? Apakah dia dijemur malah tegang? Apakah dia dijemur malah jadinya giras? Apakah dijemur malah suaranya jadi hilang? Ya kan? Pasti kalian mengenali itu. Kemudian bagaimana pemandiannya? Apakah dia minta mandi pagi? Apakah dia minta mandinya siang? Apakah dia minta mandinya malam? Kan kelihatan. Nggak mungkin kalian nggak bisa melihat itu, ya kan? Namanya burung satu-satunya itu. Masa kita nggak tahu dia mau apa? Dia mandinya itu bagusnya kapan? Kan kita bisa uji coba. Kita harus mau mencoba. Kalau kita cuman diliatin, ditebak-tebak, diliatin saja, ditebak-tebak, kapan kita mengambil keputusan? Kita cek pemandian pagi, kita berikan selama seminggu. Apa perubahannya? Dari situ kita akan mengenali. Kita berikan pemandian di siang hari, kita cek apa perubahannya dalam seminggu. Kita berikan penjemuran cuman 15 menit, apa perubahannya dalam seminggu, ya kan? Kemudian kita berikan penjemuran yang agak lebih tinggi lagi, apa perubahannya? Kan seperti itu. Yang kita cek itu perubahannya. Apakah jadi bagus, apakah jadi nggak bagus. Itulah. Jadi main burung kacer ini kita nggak akan rumit, kita nggak akan pusing. Burung kacer yang sehat fisik, sehat mental, ya kan? Maka burung kacer ini akan mau nampil, berani untuk berkicau. Makanya kalau kalian lihat, kok burung saya tuh kok ditempel HP kok malah jadi nabrak-nabrak. Burung kacer itu berarti pasti ada yang berlebihan. Apakah birahinya yang berlebihan? Apakah emosinya yang berlebihan? Atau burung kacer ini emang nggak punya tenaga sama sekali, sedangkan emosinya terlalu tinggi, otomatis dia akan nabrak-nabrak. Ada juga yang nggak bunyi sama sekali. Nah, kita lihat si prank sekarang perubahannya seperti apa. Saya akan taruh di sini. Kemudian si kacer bocil nggak kita buka kerondongnya, kita cuman gantung saja. Jadi jangan ditren terus. Kemarin sudah ditren kan? Nanti burung kacer saya rusak beneran, nah kacau kita, ya kan? Nah, kita fokus ngeliatin prank hari ini seperti apa.
Nah, burung kacer prank ini paling saya senangi, paling saya sayangi. Ini burung kacer ini paling gampang saya rawat. Nggak tahu kemarin perawatnya itu kok susah ngerawatnya. Padahal burung kacer ini luar biasa kalau menurut saya. Ini nggak fit saja dia seperti ini. Kotorannya masih amburadul saja udah seperti ini. Apalagi kalau kotorannya itu mantap, wah mesti akan sangat mantap sekali spring ini. Tinggal kasih kerutu aja satu cepuk selesai. Ya mesti akan terpesona kita melihat tariannya, materinya. Kalian bisa lihat ya kan, ke kiri, ke tengah, kepalanya itu yang kalian lihatin. Jangan kalian lihatin tangkringannya ya kan. Arah kepalanya itu ke kanan, terus geser dikit, terus geser ke tengah, terus geser ke kiri, terus naik ke atas. Terus juga dari tingkah lakunya pun nggak nakal ya kan, muter-muternya di situ saja. Mainnya cantik sekali. Ini kacer yang main cantik kalau menurut saya. Nggak tahu kalau menurut kalian ya kan, pandangan kita kan berbeda-beda. Kalau kacer bocil kemarin belum berpengalaman, itu masih kacer ecek-ecek, masih kacer sampah. Nah, jadi kalau mau dihadapkan sama si prank, ya tentu dia akan didekte saja sama si prank ini kalau sama-sama kondisi fit ya kan. Tapi memang saya khususkan si prank ini sebagai pelatih saja, pelatih mental untuk si kacer bocil. Nah kemudian yang bertanya kemarin, Om, kacer prank itu bodi besar apa bodi kecil? Tentu kacer bodi besar, bodinya besar, beda dengan si kacer bocil, bodinya kecil. Kalian bisa perhatikan sendiri. Nah jadi kalau kita merawat burung kacer harus kita kenali, betul-betul kita kenali burung kacer kita. Dari mana tadi? Dari bentuk kotorannya, melambangkan kesehatannya, sistem pencernaannya, cara penyerapan makanannya ya kan. Kemudian kita harus kenali ekstra puding apa yang paling cocok untuk dia, yang paling dia senangi, yang paling cepat untuk merubah dia jadi bagus. Dia menunjukkan gejala yang bagus. Kalian pasti tahu gejala yang bagus seperti apa. Kemudian setelah itu apalagi yang harus kita perhatikan? Pemandian, penjemuran. Mana yang membuat dia itu menjadi bagus? Yang giras jadi jinak ya kan, yang nggak mau bongkar, yang nakal jadi nggak nakal. Nah jadi tinggal kita yang memahami, kita yang harus memperhatikan tingkah lakunya. Sebenarnya banyak sekali, luas sekali kalau mau kita gali bagaimana cara kita mengenalinya. Tentu itu secara garis besarnya saja. Banyak kalau kita mau kenali dia, apa yang paling dia senangi, apa yang paling dia takuti, masteran apa yang paling cepat memicu emosi dia, masteran apa yang membuat dia itu diam 1000 bahasa. Itu akan sangat luas sekali kalau kita bahas sampai sedetil itu. Pasti durasinya akan sangat panjang sekali dan kalian akan stres dengar ocehan saya yang gak habis-habis ya kan. Nah jadi untuk kalian semua, kalian dekati burung kacer kalian, kalian kenali burung kacer kalian, pur apa yang cepat membuat kotorannya bagus ya kan. Jadi kita itu pada saat memberikan pur jangan memperhatikan kalau burung kacer ini cuma senangnya saja, jangan. Kita harus perhatikan aspek lain. Dia senang dengan pur itu, kemudian kita perhatikan bagaimana bentuk kotorannya, bagaimana sistem pencernaannya. Kalau kita cuman main senang-senangan saja, nah ini yang bisa membuat kita ketipu, yang membuat kita kena PHP. Ternyata burung kacer yang senang dengan pur itu, tapi sistem pencernaannya malah tidak bisa mencerna dengan baik. Jadi kita harus perhatikan antara senang dan cocok. Itu nggak bisa dipungkiri. Kalau kita pakai pakem doyan-doyanan, ada burung kacer tuh doyan sekali sama salah satu pur, dia makannya lahap sekali. Ternyata kotorannya bau dan besar-besar. Apakah kita akan teruskan? Ya kan tentu tidak. Oh dianya makannya jangkrik tuh doyan sekali Om. Iya, mau kita kasih satu ember dia akan tetap senang. Tapi hasilnya seperti apa? Kan kita bisa lihat ya kan. Kalau kita berikan jangkrik 2 saja sudah bagus, untuk apa kita tambahkan jadi 10? Kan seperti itu. Kita harus mengenali kapasitas dia, bagusnya itu seperti apa. Oke? Mungkin ada yang berkomentar, alah bisa-bisanya DR kacer aja itu ngomongnya seperti itu. Ya coba kalian seperti ini, contoh seperti kita saja.
Om, saya senang sekali makan pecel lele om, apalagi sambelnya yang sangat pedas, itu saya sangat senang. Padahal pada saat dia BAB kotorannya mencret-mencret, ya kan? Apakah itu cocok dengan pencernaan kita? Ya kita senang di mulut saja enaknya, tapi di pencernaan kita ternyata nggak sehat, kita mencret-mencret. Apakah kita teruskan? Tentu tidak. Nah, ya kan? Kemudian kita dikasih daun singkong rebus, ternyata kotoran kita bagus, tapi kita kurang seneng. Tapi hasilnya kita sehat, kan seperti itu. Seperti itu juga dengan burung kacer. Kita nggak harus ngikutin kesenangan dia saja, ya kan? Kita harus pilih-pilih mana kesenangan dia yang membuat dia jadi bagus. Kalau kesenangan dia itu membuat dia jadi nggak bagus kalau kita berikan, ya jangan. Kan seperti itu logikanya. Yang masuk akalnya seperti itu kan. Tapi kalau kesenangan dia membuat dia jadi bagus, ya lanjut. Kita teruskan, ya kan? Seperti itu juga kita pada saat makan pecel lele. Nanti kalian ngomong, wah nggak boleh ini makan pecel lele. Ya boleh-boleh saja, tetapi lihat kondisi kantong. Kalau uang kita tuh cuman satu-satunya itu aja, ya jangan, tunggu ada uang minimal 5 lembar 50 ribuannya, ya kan? Kalau 50 ribuannya cuman 1 lembar saja, kemudian kita paksakan makan pecel lele, neraktir teman kita juga, maka otomatis sisanya tinggal berapa? Kalau 15.000 satu porsi, berarti tinggal 20.000, ya kan? Ditambah kita mau beli rokok lagi, ya jangan seperti itu. Tunggu ada kelebihan baru kita neraktir temen, ya kan? Bukan nggak boleh neraktir, ya boleh-boleh saja. Lihat kondisi, sama seperti kita mau makan pecel lele. Bukannya nggak boleh, boleh saja, tapi lihat kondisinya seperti apa, ya kan? Kalau kondisi kita lagi ya nggak enak badan, panas dalam, kemudian kita makan pecel lelenya yang pedas-pedas juga, ya itu sama saja kita akan merusak pencernaan kita sendiri, kan seperti itu logikanya. Oke, semoga info ini bermanfaat. Silahkan kalian pahami sendiri. Yang sudah subscribe terima kasih banyak, yang belum subscribe silahkan subscribe, itu lebih baik karena pembahasan-pembahasan di video-video berikutnya akan membahas pertanyaan-pertanyaan kalian sendiri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.